Hadirin yang berbahagia, dalam satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ka'ab bin Ujrah, diceritakan bahwa suatu saat Rasulullah akan melaksanakan menjadi khatib. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau membaca amin. Di tangga kedua, beliau juga membaca amin. Sampai dengan tangga ketiga, beliau membaca amin. Sahabat yang ada di sekitar mimbar ketika itu ingin sekali bertanya kepada baginda Rasulullah. Saat Rasulullah turun, salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sami'na syai'an ma kunna nasma' qablahu." Ya Rasul, kami tadi mendengar Rasulullah setiap menaiki tangga pertama sampai dengan tangga ketiga mengucapkan amin. Di luar kebiasaan ada apa ya Rasulullah? Jadi setelah Rasulullah turun, ditanya oleh sahabat tadi. Kata Rasulullah, ketika aku menaiki tangga pertama, aku mengucapkan amin karena aku dibisiki oleh malaikat Jibril. Bisikannya antara lain, ba'uda man zukirta walam yusalli alaik. Kata Rasulullah tadi, Jibril menyampaikan kepadaku, sungguh celaka, rugi orang yang ketika namamu disebut, dia tidak membalas dengan ucapan salawat kepadamu. Hadirin yang berbahagia, tidakkah Rasulullah adalah figur teladan kita yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita teladani ke sepak terjang kehidupan? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada kita, bahkan malaikat. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, maka diserukan kepada kita setiap kita mengucapkan Nabi Muhammad dan mendengar kata-kata Nabi Muhammad, maka jawablah dengan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kenapa hadirin yang berbahagia? Ada 4 bisyarah, kabar gembira dari baginda Rasul. Pertama, kata Rasulullah, man shalla alayya alfa marrat, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka tidak akan mati kecuali dibisikkan kepada orang tersebut, yaitu surganya Allah. Jadi ketika sakaratul maut sudah dibisikkan bahwa tempatnya kala ada di surga. Bisyarah yang kedua, kata Rasulullah, man shalla alayya mi'ata marrah, barang siapa yang salawat kepadaku setiap hari 100 kali, maka akan dijamin 100 kebahagiaan, 70 nanti dipersiapkan fil akhirah, dan 30 akan diberikan jatahnya ketika di dunia. Itu bisyarah yang kedua. Bisyarah yang ketiga, hadirin, barang siapa yang bersalawat kepadaku di waktu pagi, yusalli fis subhi 10 marrah, kemudian di waktu sore 10 marrah, maka akan Allah ampunkan dosanya. Bisyarah keempat, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka sesungguhnya dia akan berhak mendapatkan syafaatku. Inilah hadirin, rugi, celaka orang yang ketika Nabi Muhammad disebut, dia terdiam dan tidak memberikan jawaban atau salawat kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Pada tangga kedua, kata Rasulullah, ketika aku naik tangga kedua, aku dibisikin kembali oleh malaikat Jibril, ba'uda man adraka abawaihil kibar au ahaduhuma walam yudkhilahul jannah. Celaka, rugi orang yang ketika dia masih hidup, kemudian dia bersama-sama orang tuanya yang masih hidup, tetapi dia tidak bisa memberikan penghormatan dan pelayanan. Hadirin, berapa banyak orang yang merasa kerepotan ketika orangnya tuanya sudah mulai sepuh, sudah mulai tua. Dia bercita-cita ingin memasukkan orang tuanya ke jompo karena dianggap merepotkan. Hadirin yang berbahagia, Allah perintahkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada Allah kita diperintahkan untuk beribadah. Kepada orang tua kita diwajibkan, diperintahkan untuk berbakti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu kisah Uwais Qarni. Dia belum berjumpa Rasulullah, hidup pada zaman Rasulullah, tetapi belum pernah berjumpa Rasulullah. Suatu saat Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ada seorang katanya anak muda dari Yaman, nanti kalau kamu berjumpa tolong sampaikan salamku. Tetapi tidak cukup salam, kalian berdua minta doa kepada dia. Subhanallah. Ini kedua khalifah bingung. Luar biasa hebatnya itu orang. Dicari tahu, ketika ada rombongan dari Yaman datang ke Mekah, dicoba ditanya, ada enggak di antara kalian yang bernama Uwais Qarni? Terdiam semua. Karena heran para jamaah yang dari Yaman, kok spesial sekali dua khalifah bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Dijawab, ada khalifah. Mana orangnya? Dilihatnya seorang yang anak muda, dia masih menggembalakan kambing, kebetulan diupah untuk membawa segerombol kambing dari Yaman bersama para jamaah tadi. Terus ditanya oleh dua khalifah, Uwais Al-Qarni, engkau mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Heran. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak pernah mau berjumpa baginda Rasul? Dijawab Uwais Al-Qarni, bagaimana aku ingin berjumpa? Aku tidak punya biaya untuk datang dari Yaman ke Mekah. Sementara aku juga punya orang tua yang harus aku perhatikan. Subhanallah. Ternyata kaget dua sahabat tadi hadirin. Oh, rahasianya pada orang tua. Sampai dia mengalahkan untuk berjumpa baginda Rasulullah SAW. Dan itu dipuji oleh Rasulullah. Jadi hati-hati hadirin. Keramat yang ada di rumah itu luar biasa. Oleh karena hadirin yang berbahagia, yang kedua, ba'uda man adraka abawaihil kabara, rugi, celaka orang yang ketika memiliki kedua orang tua yang masih hidup tetapi tidak mampu memasukkan engkau ke surga. Hadirin, itu yang untuk yang masih hidup. Terus apa bakti kita buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Rasulullah sampaikan di dalam satu kitab bernama Tanbihul Ghafilin disebutkan, seseorang akan sulit hidupnya, akan sempit hidupnya kalau dia melupakan mendoakan orang tuanya yang sudah tiada. Hadisnya berbunyi, tarkut du'a lil walidain yudhayyikul 'aish. Lupa meninggalkan, tidak mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal, dijamin kata Rasulullah hidupnya tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia. Hadirin yang berbahagia, itu yang kedua. Ketika menaiki tingkat yang ketiga, tangga ketiga,
Rasulullah katakan ketika itu, aku dibisiki kembali oleh Jibril. Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rugi, kata Rasulullah. Celaka, kata Rasulullah, orang yang mendapatkan bulan Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, tetapi di ujung Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Hadirin yang berbahagia, hari ini sok tidak seperti biasa, seperti pertama-tama kita Ramadan. Hari ini sudah mulai berkurang. Ada mereka setelah melepas sholat isya, mungkin alasan berbagai macam keperluan, dia meninggalkan untuk bersama-sama sholat tarawih. Ini bagian. Kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang ikhlas qiyamul lail, sholat tarawih berjamaah karena Allah, ikhlas karena Allah, dijamin oleh Allah nanti akan diampunkan dosanya oleh Allah. Ini sekarang kita berada di fase pengampunan, hadirin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah. Barang siapa yang puasa Ramadan, menahan haus dan lapar, mengendalikan hawa nafsu, ikhlas karena Allah, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah. Oleh karena hadirin, ini bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan. Segala amal kita dilipat gandakan, amal sunnah bernilai wajib, dan itu dilipat gandakan. Pahalanya Allah yang langsung berikan. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Oleh karena hadirin, manfaatkan sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Jangan-jangan ini merupakan hari terakhir buat kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Oleh karenanya maksimalkan, hadirin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang menang, menjadi orang yang takwa, sebagaimana tujuan dari puasa, la'allakum tattaqun. Tattaqun artinya menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa artinya orang itu Allah akan jamin kehidupannya. Di dunia Allah akan mudahkan urusannya. Allah janji. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu kemenangan. Jadi kalau kita ingin menang, tanamkan sifat takwa dalam diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam kehidupan, dan Allah akan jamin rezeki orang tersebut. Subhanallah. Di akhirat Allah akan tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin, Ramadan tahun ini akan kita sempurnakan sehingga kita menjadi pemenang. Kita yakin namanya lomba tidak akan semua jadi pemenang. Mudah-mudahan kita yang masih bertahan, ikhlas, sabar, kita laksanakan seluruh rangkaian ibadah ini, akan menjadi pemenang. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertama Allah berikan keberkahan buat kita untuk menyelesaikan sisa dari bulan puasa Ramadan. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi ma baqiya min syahri Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ya Allah dari sisa-sisa hari-hari Ramadan tahun ini. Allahumma balighna ila Lailatul Qadri. Ya Allah, sampaikan kami ya Allah ke malam Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah, Allahumma a'inna 'ala siyam wa 'alal qiyam wa ghaddil basar wa hifzil lisan wa tilawatil Quran. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk kami terus melaksanakan ibadah puasa, untuk senantiasa kami melakukan ibadah tarawih ya Allah. Jaga lisan kami ya Allah, jaga pandangan kami ya Allah, tetapkan kami terus untuk senantiasa membaca Al-Quran. Allahumma a'tik riqabana wa a'tik riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, lepaskan dari belenggu-belenggu orang tua kami, ibu-ibu kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.